Bab 394 Selamat, Presdir Valentino. Wanita yang disebut Supervisor Yesi menatap Aruna dengan tatapan dingin sambil berkata, "Kalau tidak ada manajer Angel di perusahaan ini akan bangkrut dalam 3 tahun. Kalau manajer Angel diusir, aku langsung mengundurkan diri hari ini." "Benar, kami juga mengundurkan diri hari ini." Belasan orang di belakang ikut mengatakannya setelah Yesi. "Hah? Baik. Nanti aku mau lihat bagaimana kamu Yesi membawa semua karyawan bodoh itu ikut Angel keluar dari perusahaan ini." Aruna tertawa terbahak-bahak. Saat dia masih sedang tertawa, pintu lift tiba-tiba terbuka dan beberapa orang langsung berjalan keluar. Bobby berdiri di paling depan, di belakangnya ada Kiara dan Robert, kemudian ada 2 pemegang saham perusahaan. "Selamat, Direktur Bobby." "Selamat atas kembalinya Direktur Bobby." Dalam sesaat, Aruna membawa ratusan karyawan di belakangnya untuk mengucapkan selamat kepada Bobby dan lainnya. Saat mendengarkan kata-kata ini, ekspresi Bobby dan lainnya yang awalnya sudah tidak senang, dalam sekejap menjadi semakin masam. Namun, Aruna masih tidak sadar, dia tetap tertawa. Dia mengucapkan selamat sambil menatap Yesi dengan tatapan menghina. Ekspresi Bobby semakin cemberut. Maksud dari kata-kata Aruna, dia akan lebih senang kalau Bobby benar-benar menjadi CEO. Namun, sekarang kata-kata ini terdengar seperti sedang menertawakan dan langsung memberinya tamparan. "Diam! Tutup mulutmu!" Robert langsung menegur Aruna sambil menunjuknya. Aruna dan lainnya langsung tertegun, mereka melihat Robert dengan sedikit kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kenapa Bobby dan lainnya kelihatan tidak senang? Di saat ini, pintu lift terbuka sekali lagi. Tap, 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 tap. Richard dan lainnya yang mengenakan setelan jas berjalan keluar. Semua orang sedikit kebingungan. Kenapa beberapa pemegang saham ini tidak datang bersama Bobby? 10 pemegang saham beserta Richard keluar dari lift, lalu tanpa mengatakan apapun, mereka langsung berbaris di 2 sisi lift. Satu sisi ada 5 orang, mereka berbaris rapi seakan-akan mau menyambut orang istimewa. "Selamat datang, CEO," ucap Richard dan beberapa lainnya. Bobby dan lainnya tidak mengatakan apapun, tapi semua orang yang berdiri di aula langsung terkejut. Apa yang terjadi? "Direktur, bukankah Direktur Bobby berdiri di luar?" Siapa yang sedang disambut mereka? Tidak lama kemudian, Angel dengan ekspresi tenang seperti ratu, melangkah keluar dengan sepatu high hitamnya. Valentino dengan sukarela mengikuti dari belakang seperti pengawal. Valentino mengatakan bahwa hari ini, dia akan membuat Angel menjadi artis paling mempesona di seluruh perusahaan. Dia rela menjadi pendukung Angel. "Selamat kepada manajer Angel telah menjabat sebagai CEO Grup Kusuma," sorak Richard. "Selamat kepada manajer Angel telah menjabat sebagai CEO Grup Kusuma." 9 pemegang saham lainnya juga mengikuti dengan tertib. Semuanya pun terkejut. Ratusan karyawan di aula langsung tercengang. Situasi macam apa ini? Tidak disangka ada 10 pemegang saham yang mendukung Angel. Bahkan, sekarang dia sudah menjadi CEO? Bukankah sekarang Angel yang seharusnya dikeluarkan dari perusahaan? Apakah ada perubahan yang terjadi dalam RUPS Dewan Direksi? Wajah Aruna langsung menjadi pucat, sementara Yesi malah sangat semangat. Angel melangkah maju melihat semua orang dengan tatapan yang tajam dan aura yang kuat. Sekarang ada 10 pemegang saham berdiri di 2 sisi menyambut Angel. Ini membuat suara Angel terlihat semakin kuat. "Mulai hari ini, aku Angel akan menjadi CEO perusahaan. Mohon bantuannya semua," ucap Angel. Keberadaan Valentino di belakangnya membuat dia semakin percaya diri. Semua orang tercengang, kemudian Yesi duluan bertepuk tangan. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka langsung bertepuk tangan. Semua orang di aula bertepuk tangan dengan meriah kecuali orang-orang Bobby dan Aruna. Selain itu, mulai hari ini Yesi akan menjabat sebagai manajer umum. Angel melirik Yesi dan mengumumkannya. Aruna langsung melebarkan matanya, Yesi juga sangat terkejut. "Manajer, CEO, aku takut tidak sanggup." Yesi langsung menolaknya. "Aku bilang kamu bisa, kamu pasti bisa. Asalkan karaktermu baik, kemampuanmu masih bisa diasah. Orang yang kupilih harus mengutamakan karakternya," ucap Angel dengan tegas. Yesi tidak berani menolak lagi. Dia dengan terharu berkata, "Terima kasih atas kepercayaan Bu Angel."
Aku tidak akan mengecewakan ibu. Jabatan baru harus dibuktikan dengan 3 keputusan. Keputusan pertama Angel sudah sangat mengejutkan semua orang. 3 menit yang lalu, Aruna masih menyindir mau menunggu Yesi dan Angel dikeluarkan dari perusahaan. 3 menit kemudian, Angel malah mengumumkan Yesi menjabat sebagai manajer umum. Semua orang sangat terkejut. Selain itu, aku menyarankan menjadikan Valentino sebagai direktur eksekutif dan wakil CEO. Apakah para pemegang saham ada yang keberatan? Keputusan kedua Angel juga sangat mengejutkan. Mendengar kata itu, Valentino tertegun. Dia tidak menyangka Angel bisa membuat keputusan ini. Angel sama sekali tidak membahas masalah ini dengannya. Kami semua tidak keberatan, ucap Richard dan pemegang saham lainnya. Angel, apaan kamu? Kamu tidak punya hak untuk memutuskan semua ini. Tiara menegur dengan sangat marah. Aku adalah CEO. Kalau aku tidak punya hak untuk memutuskan, apa kamu yang memutuskannya? Petugas keamanan, keluarkan orang yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Angel memerintah dengan ekspresi datar. 5 petugas keamanan langsung datang dan meminta Bobby dan lainnya untuk keluar. Angel, kamu akan menyesal. Aku beritahu kamu, grup Kusuma tidak akan pernah bisa kamu kendalikan selamanya. Suatu hari, aku mau kamu dan Valentino berlutut dan bermohon padaku. Teriak Kiara dan Rubber. Angel seakan-akan tidak mendengarnya. Dia menganggap mereka seperti angin yang berlalu. Di saat Valentino masih ragu-ragu, Angel mengulurkan tangan menarik Valentino berdiri bersamanya. Angel tahu maksud Valentino. Semua usaha dilakukan Valentino dan semua keberhasilan diberikan kepada Angel. Valentino bersedia menjadi pendukung Angel selamanya. Namun, bagaimana mungkin Angel membiarkan pria yang diakui hanya berada di belakangnya? Mulai hari ini, Valentino adalah direktur eksekutif perusahaan. Ucap Angel dengan tatapan tegas seakan-akan sedang mengumumkan kalau Valentino adalah miliknya. Selamat, Presidir Valentino! Richard dan lainnya langsung bersorak. Semua karyawan langsung berkata kepada Valentino. Selamat, Presidir Valentino! Valentino menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya kepada mereka. Dia sendiri masih sangat kebingungan. Hari ini saat baru tiba di perusahaan, dia masih pecundang di mata semua orang. Namun, sekarang dalam sesaat menjadi direktur eksekutif dan menjadi atasan mereka. Angel membalikkan badan lalu berkata kepada Valentino. Apakah tidak ada yang mau kamu katakan padaku? Apa yang mau ku bilang? Terima kasih atas pemberian istri tercinta. Valentino tertawa. Angel melihat Valentino dengan tersipu. Valentino hanya tersenyum, dia paham maksud Angel. Keputusan ketiga ini dia berikan kepada Valentino. Tentu saja Valentino tidak akan sungkan. Dia langsung berjalan ke arah Aruna. Valentino sama sekali tidak dendam, tapi hal yang pernah diucapkan harus ditepati. Lebih tepatnya adalah menggunakan contoh sebagai peringatan. Aruna sangat tegang saat melihat Valentino berjalan ke arahnya. Presidir Valentino! Aruna memaksa untuk tersenyum, tapi senyuman itu sangat jelek. Bab 395 pemenang menjadi pemimpin, yang kalah menjadi pecundang. Sekarang Aruna benar-benar sangat takut dengan Valentino. Sebelum naik, aku suruh kamu menikmati waktu-waktu terakhir di perusahaan. Apakah kamu menikmati dengan bagus? Ucap Valentino. Aruna kehabisan kata-kata. Sekarang, aku menggunakan posisi direktur eksekutif memecat Aruna. Dipecat tanpa syarat. Ganti rugi akan diberikan padamu semua. Kata-kata terakhir Valentino memutuskan akhir dari Aruna. Semua orang tahu kalau keputusan Valentino adalah peringatan untuk semua orang. Orang-orang di belakang Aruna sangat takut terseret dalam masalah ini. Tidak ada yang merasa kasihan saat melihat Aruna meninggalkan perusahaan. Orang yang dikasihani pasti ada kesalahan tersendiri. Seperti sebelumnya, dia masih mengatakan mau melihat Angel, Yesi dan lainnya dikeluarkan dari perusahaan. Sekarang, akhirnya grup Kusuma sudah stabil. Angel menjabat sebagai CEO perusahaan adalah hal yang sudah tetap dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Persaingan grup Kusuma akhirnya dimenangkan oleh Angel. Pemenang akan menjadi pemimpin, yang kalah akan jadi pecundang, tapi tidak ada yang akan memedulikan prosesnya. Grup Kusuma sepenuhnya dikendalikan oleh Angel. Malam hari, di rumah Angel. Mary dan David sangat senang setelah mengetahuinya. Mereka langsung membeli banyak sayur dan mempersiapkan acara pesta perayaan yang meriah.
Tentu saja Valentino yang memasak. Kalau Mary yang memasak, sangat dicurigai kalau dia membuang-buang bahan. Meskipun Jenny tidak di sini, tapi dia memberikan ucapan selamat melalui telepon video. Ibu, semua ini karena bantuan Valentino. Kalau tidak, aku sudah dikeluarkan dari perusahaan. Angel tidak lupa untuk menjelaskannya di meja makan. Mary tertegun sesaat. Dia melihat Valentino dengan terkejut sambil berkata, "Bagaimana Valentino membantumu?" Dia menemukan kesalahan dari para pemegang saham. Setelah itu dia sendirian berusaha membalikan keadaan, sehingga paman dan lainnya langsung mengalah. Angel sangat semangat saat teringat kejadian tadi pagi. Mary langsung mengubah pandangannya terhadap Valentino. Dalam 3 tahun, ini pertama kalinya dia mengambilkan makanan untuk Valentino. "Valentino, ayo minum." David sangat senang. Dia langsung membuka sebotol bir yang sudah lumayan berusia. "Baik." Valentino tidak menolak. Dia menemani David minum bir. Suasana di meja makan sangat harmonis dan bahagia. Pada dasarnya, Angel yang lebih banyak berbicara. Valentino hanya mendengar dengan diam-diam. Mary dan David menanyakan kejadian hari ini. Setelah makan, awalnya Valentino hendak mencuci piring karena terbiasa, tapi kali ini Mary menghentikannya. "Valentino, kamu dan Angel sudah sangat lelah hari ini. Kalian cepat istirahat," ucap Mary. David juga mengatakan, "Benar, kalian pergi istirahat dulu. Nanti Mary yang cuci piring saja." "Apa yang kamu katakan?" Mary memelototi David. Aku yang cuci piring." David tersenyum ceria, lalu membawa piring dan alat makan lainnya ke dalam dapur. Valentino tertegun sesaat. Setelah itu dia hanya menganggukkan kepalanya saja. "Itu Valentino." Saat Valentino hendak pergi, Mary memanggilnya lagi. "Ada apa?" Valentino sedikit bingung. "Kamu tahu tidak, Suryani yang tinggal di bawah, dia 4 tahun lebih muda dari aku. Kemarin aku bertemu dengannya, kamu tebak apa yang terjadi?" Ucap Mary dengan ekspresi mencurigakan. "Apa yang terjadi?" tanya Valentino. "Apalagi yang terjadi? Dia lebih muda dariku, sekarang dia bahkan sudah punya cucu." Mary memelototi Valentino. Bobby sedang mencuci piring di dapur. Dia juga langsung mengeluarkan kepalanya berkata, "Benar, dia sudah punya cucu." Angel sangat tersipu. Sebelum masuk kamar, dia berkata, "Aduh, ayah, ibu, apa yang sedang kalian katakan?" Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia juga berdiri. Iya, aku tidak ikut campur urusan kalian. Tapi jangan terlalu lama." Mary melambaikan tangan dan kembali ke kamar. Valentino juga tidak berdaya. Betapa baiknya kalau dia punya anak dengan Angel. Hal yang paling penting di sini adalah Valentino tidak bisa melakukannya sendiri. Dia berjalan ke samping sofa sambil mengeluarkan ponsel. Di saat ini, tiba-tiba pintu kamar Angel terbuka. Angel mengatakan dengan suara lembut, "Apa malam ini kamu tidur di ruang tamu?" Valentino tercengang. Dia tidak sadar dalam sesaat karena beberapa waktu ini dia selalu sendirian tidur di ruang tamu. Kemudian bertanya, "Iya, Kak, kenapa?" "Baik, kamu tidur di ruang tamu saja," ujar Angel sambil menutup pintu kamar. Valentino mengedipkan mata dengan kebingungan. Setelah itu dia sangat ingin menampar dirinya. Jelas-jelas ini adalah kesempatan baik, tapi dia malah menyia-nyiakannya. Beberapa waktu lalu dia tidur di ruang tamu karena Jenny ada di rumah. Sekarang, Jenny pergi berliburan, bagaimana mungkin dia membiarkan Angel tidur sendirian? Kini, Valentino langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar. Tok, tok, tok. Valentino mengetuk pintu. Sekarang, dia merasa dirinya seperti sedang melakukan hal buruk. Namun, dia tidak mendengar respon dari kamar. Valentino mengetuk pintu lagi, tapi Angel tetap tidak merespon. Valentino memegang gagang pintu dan membukanya. Klek, pintu kamar tidak dikunci. Valentino, seorang yang tenang saat menghadapi berbagai masalah besar, kini malah merasa tegang. Valentino menelan ludah lalu membuka pintu secara perlahan dan berjalan masuk. Tidak ada siapapun di dalam kamar, tapi dia mendengar suara cipratan air dari kamar mandi. Berarti Angel sedang mandi. Valentino merasa sedikit emosional saat masuk ke kamar ini setelah sekian lama. Valentino mengelilingi kamar. Dia mencium aroma yang menyegarkan hingga membuatnya merasa emosional.
Dalam sekejap, ekspresi Valentino berubah menjadi aneh. Baju yang diletakkan Angel di sisi tempat tidur. Pakaiannya yang sangat lengkap membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Valentino tidak bisa mengabaikannya, karena dia juga seorang laki-laki normal. Valentino berusaha melihat ke sisi lain, lalu duduk di kursi. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Valentino langsung menolehkan kepalanya. Valentino langsung melebarkan matanya, jantungnya berdetak sangat kencang. Kini, Angel tidak berpakaian sama sekali. Valentino tidak jelas bagaimana perasaannya sekarang. Di dalam kamar yang hening, dia bahkan bisa mendengar jelas suara detak jantungnya yang kuat. Angel hanya membawa sebuah handuk untuk menyekar rambut. Dia sama sekali tidak menyadari kalau ada orang di dalam kamar. Kulit putih terlihat seperti giok putih di bawah cahaya lampu, membuat orang ingin menerkamnya. Bentuk tubuh yang sempurna tanpa lemak sedikit pun. Hati Valentino tiba-tiba berapi-api hingga membuatnya sangat kepanasan. Kini Angel memiringkan kepalanya sambil menyekar rambut. Dia tidak berhenti bergumam hingga tidak menyadari keberadaan Valentino. Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu malah tidak mau. Kamu selamanya tidur di ruang tamu saja. Bab 396 semakin lama semakin akrab. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu malah tidak menghargainya. Kamu tidur di ruang tamu saja untuk seterusnya. Ucap Angel dengan sedikit marah. Begitu Angel selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang lembut dari kamar. Aku menghargai, kok, bukankah aku sudah datang? Shoot! Angel langsung mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah asal suara tersebut. Mereka berdua saling bertatapan, seakan-akan waktu berhenti pada saat itu juga. Gerakan Angel langsung berhenti sambil memakukan pandangannya pada Valentino, sementara Valentino malah sedikit panik. Suasana yang sangat aneh memenuhi seluruh kamar. Valentino dan Angel saling bertatapa, tapi saat ini Valentino sangat tegang. Angel langsung sadar dalam sekejap. Setelah itu, dia berteriak dan melemparkan handuk ke arah Valentino, lalu berlari ke kamar mandi. Wush! Valentino menangkap handuk yang dibuang dan langsung menciumnya. Aroma sampo dan sabun yang segar memenuhi rongga hidungnya. Valentino yang biasanya mempunyai mental kuat, kini malah merasa canggung. Valentino! Dasar brengsek! Suara Angel terdengar dari kamar mandi. Kenapa aku jadi brengsek karena masuk ke kamar istriku? Valentino berdaham dan berkata seperti ucapannya sangat masuk akal. Kamu, tapi kamu masuk tanpa persetujuanku. Aku kira tidak ada orang di kamar, jadi... Angel menjelaskan dengan terbata-bata karena sangat malu dan tegang. Sudah 3 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya Valentino melihat seluruh tubuhnya. Tidak apa-apa, lama-kelamaan juga terbiasa. Valentino menjawab sambil mengucek hidung. Dasar! Kita tidak perlu bicara lagi selamanya. Salah. Maksudku malam ini aku tidak akan berbicara denganmu. Ujar Angel. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia pun meletakkan handuk itu di kursi, lalu duduk sambil menunggu Angel. Intinya malam ini dia tidak akan keluar. Tidak berbicara juga tidak apa-apa. Lagi pula ini bukan pertama kalinya. Dulu, Valentino bahkan tidur di sini menggunakan matras selama 3 tahun. Saat itu, mereka juga sangat jarang berbicara. Kurang lebih 5 menit kemudian, Angel yang sebelumnya bilang tidak mau berbicara dengan Valentino, kini malah berinisiatif berbicara duluan. Valentino, apa kamu masih ada di sini? Tanya Angel dengan nada yang lembut. Ya, aku di sini. Valentino menjawab sambil minum teh. Bisakah kamu tolong ambilkan bajuku? Ujar Angel dengan tersipu. Valentino langsung mengerti, ternyata Angel tidak membawa baju saat masuk ke dalam kamar mandi. Tidak bisa! Valentino menolak dengan tegas, lalu berkata, menurutku sikapmu agak bermasalah. Jadi hari ini aku harus membantumu mengoreksinya. Kita sudah menikah 3 tahun, berarti kita termasuk pasangan yang lama, kan? Kamu bahkan malu karena masalah ini? Kalau begitu, bagaimana kamu memberikan cucu untuk ayah dan ibu? Kata-kata Valentino memang masuk akal sehingga membuat Angel menjadi canggung. Tapi, semuanya perlu proses, kan? Angel merendah untuk memohon kepada Valentino. Menurut Valentino, yang dikatakan Angel memang masuk akal. Semuanya perlu proses. Kalau terlalu cepat, takutnya Angel juga susah untuk menerimanya.
Lagi pula, Valentino juga tahu sifat Angel. Sepertinya tidak ada yang percaya kalau Angel yang begitu cantik dan cerdas ini belum pernah pacaran, kan? Valentino sangat jelas dengan semua ini, karena sebelum Angel bertemu dengan Valentino, dia sama sekali tidak punya pengalaman dalam percintaan. Valentino mengambil baju Angel dari lemari bajunya. Saat membuka lemari, lagi-lagi dia merasa malu. Lemari baju perempuan, terutama bagian pakaian dalam lebih baik jangan sembarangan dibuka, karena semuanya sangat menarik. Angel membuka pintu kamar mandi sambil bersembunyi di belakang pintu untuk mengambil bajunya. Namun, dia tidak menyangka kalau pintu kamar mandi terbuat dari kaca sandblast. Kalau jarak Angel jauh dari pintu, maka tidak akan terlihat. Namun, kini dia membungkukkan badan dan bersembunyi di belakang sambil menempelkan badannya di kaca sandblast itu hingga membuat Valentino bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kini Valentino sedang menahan perasaannya yang aneh. Dia pun langsung memberikan baju kepada Angel. 10 menit kemudian, Angel berjalan keluar dari kamar mandi memakai baju tidur yang khusus dipilih oleh Valentino. Valentino menatap Angel dengan tatapan jahil dan penuh arti hingga membuat Angel merasa semakin canggung dan tidak nyaman. "Bukankah kamu mau tidur di ruang tamu?" Angel duduk di sisi tempat tidur sambil bertanya pada Valentino. Barusan dia berbicara dengan nada yang lembut saat meminta bantuan Valentino untuk mengambilkan baju. Sekarang Angel malah kembali cuek. "Apa kamu ini, kacang lupa kulit? Sudah pakai baju langsung jadi sombong?" tanya Valentino dengan terkejut. Angel langsung tertawa saat mendengar omongan Valentino. Angel meregangkan pinggangnya hingga postur tubuhnya yang indah tetap terlihat jelas meskipun dilapisi baju tidur. "Setelah sibuk sekian lama, akhirnya semuanya sudah selesai dan sudah bisa bersantai." Angel bergumam sambil memijat pelipisnya. Valentino langsung berdiri dan berkata, "Aku barusan belajar memijit. Apa kamu mau mencobanya?" Angel melihat Valentino dengan terkejut sambil bertanya, "Serius?" "Iya." Valentino langsung berjalan ke belakang Angel, lalu mulai memijit bagian kepalanya. "Wah, lumayan juga. Nyaman sekali." Angel terkejut saat merasakan kenyamanan dari pijatan Valentino. Valentino hanya tersenyum tanpa berbicara. Dia memijit bagian pelipis Angel dengan hati-hati. "Angel, apakah aku perlu mengganti semua karyawan yang mendukung Aruna tadi pagi?" tanya Valentino. Angel terdiam sesaat, lalu menjawab, "Tidak perlu. Aku percaya kalau aku punya kemampuan untuk menaklukkan mereka. Lagi pula, kalau kita langsung mengganti begitu banyak orang, perusahaan juga akan terpengaruh. Kamu sudah memberikan aku jalan yang mulus, maka aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu tenang saja." Angel berkata dengan percaya diri. Sekarang Angel adalah CEO perusahaan. Kalau dia tidak sanggup memimpin karyawannya, maka itu berarti dia terlalu lemah. "Baik, kamu yang putuskan saja," ucap Valentino sambil menganggukkan kepala. "Oh ya, Valentino, bagaimana kamu bisa tahu masalah Dani dan Giordano? Aku di perusahaan ini selama 3 tahun, tapi tidak pernah menyadarinya. Menurutku, mungkin tidak ada yang tahu masalah ini lagi selain kamu." Angel masih sangat kebingungan. "Tentu saja aku punya caraku sendiri." Valentino tertawa saat mengatakannya. "Cih, so misterius." Angel mencibir, lalu lanjut berkata, "Sudahlah, begini saja. Kamu sudah boleh pergi." Valentino seketika tertegun, lalu menjawab, "Aku tidak mau pergi." Angel naik ke atas tempat tidur sambil berkata, "Lagi pula tidak ada tempat untukmu di kamar ini." Awalnya Valentino hendak tidur di matras, tapi dia menghentikan langkah kakinya. Untuk apa dia tidur di matras? Bukankah hal yang wajar jika pasangan suami istri tidur di ranjang yang sama? Valentino langsung berhenti di tempat, setelah itu dia membalikkan badan dan berjalan ke arah Angel sambil tersenyum tidak jelas. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Angel sontak tercengang.